Kelemahan gereja, banyak di antara anak Tuhan tidak paham sebetulnya imannya. Makanya mudah dia pindah, mudah dia lemah, mudah dia meninggalkan ajaran Kristus. Sebetulnya karena dia tidak mengenal, bahkan tidak tahu sebetulnya Kristus itu seperti apa, Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa. Dan mungkin di antara kita ada yang seperti itu, walaupun sudah bercemat di sini begitu lama. Walaupun di gereja kita sebetulnya angkatan kelima Penkus, pemuritan khusus, di sana tentu dipelajari. Tetapi saya rindu Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak Ibu punya. Ya, sekali lagi panggilan kita sebagai orang Kristen bukan saja menjadi umat Tuhan, tapi juga kita terpanggil menjadi apologet. Apologet itu artinya orang-orang yang mempertanggungjawabkan tentang imannya. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan imannya kalau dia tidak paham? Boleh katakan amin dulu. Kan kita bisa mempertanggungjawabkan kalau kita paham. Tempat itu paham. Seorang security disuruh mempertanggungjawab lingkungan ini, tapi dia nggak paham lorongnya mana, sampai di mana batasnya, apa-apa saja barang di dalamnya, mana yang bisa dipegang, mana yang bisa diberikan ke orang, mana yang bisa dilihat orang, mana yang harus disembunyikan. Dia nggak paham, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan itu. Maka orang-orang Kristen dalam panggilan apologet, orang-orang Kristen dalam panggilan mempertanggungjawabkan imannya, dia mesti paham apa yang disebut iman Kristen sedetail-detailnya, dan tidak harus menunggu bahwa dia seorang teologi, seorang pendeta, tidak. Tapi anak-anak Tuhan memang diberikan tugas dan mandat untuk mempertanggungjawabkan imannya, supaya kalau orang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan apa yang ada pada iman kita, dia bisa menjelaskan. Itu sebabnya kita ada pemuritan. Itu sebabnya orang-orang berkarunia pengajaran bekerja maksimal di bidangnya, supaya disitulah dia bekerja. Apologet Kristen baik di YouTube, di TikTok, di mana mereka berjuang keras menggali sejarah, melihat penemuan-penemuan, belajar kuat untuk bisa mempertanggungjawabkan imannya. Saya berterima kasih kepada mereka yang hari-hari membahas bagaimana mempertahankan iman sesuai kitab suci. Ya, saya rindu itu terjadi maksimal dalam karunia-karunia yang Tuhan beri. Saya memang bukan karunia pengajaran, bukan berarti saya tidak bisa mengajar. Saya tahu karunia saya walaupun belum maksimal, saya ada di penggembalaan, tapi bukan berarti saya tidak bisa mengajar. Bisa. Tapi ada orang-orang yang lebih khusus, kalau memang itu panggilannya, dia terus menggumulinya, dia terus mengerjakannya, mengajar di seminar, mengajar di kelompok kecil, mengajar bahkan perorangan, memuridkan 1-2 orang tentang apa yang dia pahami tentang doktrin yang benar. Dan itu dia cintai, dia itu gumuli supaya maksimal, ditangisi, dirindukan, diupayakan, bahkan dikeluarkan kos untuk itu, dianggarkan kos untuk itu. Bagaimana supaya pengajaran itu mendarat dan betul-betul setiap anak-anak Tuhan seperti yang ada di depan saya hari ini mendarat betul. Ketika ditanya suatu waktu, diminta pertanggungjawaban tentang imannya, dia tidak ragu. Dan sebesar apapun badai yang mencoba mengganggu dia tentang pendiriannya atas imannya, maka dia tidak akan goyah. Boleh katakan amin. Mengapa di gereja kita mengumandangkan kalimat syahadat kita? Kalau saya bilang syahadat, mungkin satu-satunya GPDI di seluruh Indonesia secara nasional yang mengutarakan pengakuan iman itu adalah gereja ini. Kenapa?
Kayak kita ada di bumi yang bukan keresidenan Tapanuli yang mayoritas gereja. Kita ada di satu tempat yang majemuk, yang kiri kanan kita dan teman kita, dan setiap hari kita bisa bergaul di atas dan bawahan kita, teman kita, kolega kita, teman PT dan tetangga, saudara-saudara kita yang bukan Kristen. Yang olehnya kita bisa berbaur. Saya terus pertahankan bertahun-tahun untuk mengumandangkan itu. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Karena itu adalah syahadat kita. Tapi kita mesti mengerti tujuan daripada pengakuan iman rasuli itu. Boleh katakan amin dulu. Nah, hari ini saya ingin memberikan sebuah pengajaran ini. Mengenal Yesus dalam keilahiannya sebagai Allah yang benar. Saya takut Bapak Ibu belum sampai kepada tujuan ini. Disebut bagaimana kamu menjelaskan Allah Tritunggal yang kudus. Apakah orang Kristen punya Allah tiga? Enggak. Karena Alkitab berkata hanya ada Allah satu. Terus kenapa tiga? Tidak tiga, tapi dalam tiga oknum. Satu Allah, tiga pribadi. Ini mesti saya jelaskan sebentar ini. Karena kalau kalian tidak mengenal, posisinya nanti jadi salah. Yesus itu sebetulnya seperti apa di kalian sekarang? Di banyak orang Yesus itu lebih banyak dia memahami Yesus itu secara daging. Yesus yang adalah manusia. Tapi dia tidak paham bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Karena seringkali kita memandang Yesus sebagai manusia. Dan beberapa perdebatan yang kita lihat, apalagi yang terakhir hari ini mencoba mengomentari kekristenan. Saya sendiri sebetulnya kalau berapologet, untuk fair ya, saya tidak perlu menilai agama lain pakai kitab suci saya, atau agama lain menilai agama saya pakai kitab suci dia. Itu berbeda. Bagaimana saya mengukur standar etika di rumah Pak Manase dengan standar etika rumahku? Mungkin di rumahku anak bisa tidur jam 11, rupanya di rumah mereka harus jam 9 sudah tidur anak. Lalu kusalahkan Pak Manase, biar tidak begitu, harus jam 11 anak tidur. Enggak Pak, jam 9 katanya. Ada dua aturan rumah tangga yang berbeda. Dia menilai saja, salahkan juga saya. Ini Pak Gembala gimana jam 11 anak-anak belum tidur? Ya memang itu peraturan di rumah saya misalnya. Lalu bagaimana saya menilai agama orang dengan kitab saya? Lalu orang lain juga menilai saya dengan kitabnya. Itu dua hal yang berbeda. Nah oleh sebab itu, dalam toleransi umat beragama, kita tidak perlu mengusik itu. Kalau itu memang kepercayaannya, ya biarin di situ. Tapi kalau dia minta kita menjelaskan apa yang ada pada kita, jangan kita tidak tahu menjelaskannya. Nah itu analogi yang singkat yang saya bisa. Saya tidak bisa mengatakan itu salah. Ya itu yang beberapa ajaran yang menurut kita salah di agama orang. Kenapa kita menilai dia salah? Karena kita ukur menurut standar kebenaran kita. Padahal standar kebenaran kita dia tidak akui. Dia standar kebenaran dia kan kitab suci dia. Betul lah. Jadi kalau kita persalahkan kitab suci dia yang dia anggap itu standar kebenarannya, ya marah dong. Makanya toleransi di Indonesia tidak jalan. Ya, saya tidak merekomendasi kita seperti itu. Tapi apologet, ketika iman kita diserang, kita mesti tahu menjelaskannya. Kalau mungkin dia anggap ganjil dan tidak logis. Kenapa Yesus Kristus kalian bilang Tuhan padahal mati? Karena dia sedangkal itu menilainya. Karena menurut mereka tidak bisa mati. Dia tidak paham tentang bagaimana Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia. Karena bagi mereka tidak ada Allah, manusia dan Tuhan. Itulah konsep dasar dari pemahaman agamanya menurut kitab sucinya.
Nah, jangan diukurkan ke kita. Supaya jemaat ini juga tidak boleh terlibat dalam hal bully membuli. Coba kalau di agama mereka, laki-laki yang masuk surga nanti pekerjaannya di sana akan kawin dengan 72 bidadari. Ya kalau itu diajarannya, kenapa kita terganggu? Boleh paham? Memang nggak cocok dengan agama kita, karena memang nggak boleh diukurkan dengan itu. Agama kita bilang bahwa di surga tidak ada kawin mawin. Lah kalau di mereka ada kawin mawin, ya itulah itu, karena itu tertulis. Lah kenapa kita marah? Oh ya syukurlah, puji Tuhan. Kalau kamu nanti masuk surga, ya repot juga kau ya. Bilang gitu, karena satu istri aja pun udah susah diurus kok sampai 72. Tapi urusan dia. Kalau masih di surga ada urusan kawin mengawin, urusan dia, karena kok kita mau salahkan ajaran? Ya kita kan jadi persoalan. Tapi kalau mereka bilang juga bagaimana Tuhanmu mati, jadi nggak paham itu. Memang Alkitab kita berkata bahwa Tuhan Yesus mati secara manusia, tapi secara Tuhan tak ada Tuhan yang mati. Bagaimana Tuhan bisa mati? Yang mati adalah kemanusiaannya. Ketuhanannya tidak mati. Nah itu yang saya jelaskan sebentar untuk jemaat ngerti. Dan saya tidak rekomendasi saudara untuk mengomentari agama orang, baik itu media sosial, dengan ajaranmu. Kayak itu sudah berbeda. Tapi kalau ada ajaran Kristen yang menyimpang, karena kita masih sama-sama dalam Alkitab yang sama, boleh. Entah sesama GPDI, atau D kecil D besar, atau sesama di GGPI, atau di PGI secara nasional. Kok kita masih satu kitab, kok lain ajaranmu? Nah, terserahlah. Tapi kalau sudah berbeda agama, saya tidak merekomendasi untuk kita mengomentari urusan agama mereka. Ya memang begitu. Contoh, ini sebelum saya masuk nih. Contoh misalnya, di agama Kedar dan Nebayoth, bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus kita lahir di kandang domba. Terus mereka nyerang kita. Oh, Isa bukan di bawah kandang domba, di pohon kurma. Itu ajaran dia. Ajaran kita di kandang domba. Terus kita, bagaimana rupanya Isa yang kau sebut itu kok lahir di... Ya memang itu ajaran gerejanya, ajaran doktrinnya maksud saya. Itu yang dipercaya mereka. Untuk apa kita sibuk dengan itu? Mungkin Isa mereka dengan Yesus kita berbeda. Saya merasa terpanggil sekali lagi menyampaikan ini secara detail kepada jemaat yang saya layani, supaya mampu mengenal Yesus dengan benar dalam keilahiannya. Kalau tidak mengenal Yesus dalam keilahiannya, kita akan kurang diberkati. Satu contoh, mengapa satu daerah maksud saya sangat sedikit Yesus mengadakan mukjizat di sana? Karena mereka tidak mempercayai Yesus sebagai ilah. Mari kita lihat Matius 13 ayat 54. Demikian firman Tuhan, Matius 13 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, asal Yesus, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Dengar, ini saya sedang memperbandingkan antara Yesus yang ilahi, Yesus yang adalah Allah, dan Yesus yang adalah manusia. Ketika dia menampilkan tanda heran dan mujizat dengan kuasa yang dahsyat, itu menunjukkan Yesus dalam keilahiannya. Katakan amin. Karena tidak ada manusia biasa yang mampu mengadakan itu. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat berjalan orang lumpuh, orang tuli mendengar, orang buta melihat, membuat roti begitu banyak.
Bagaimana itu dikerjakan secara manusiawi? Tidak ada. Nah, segala penampilan Kristus yang berbau hal supranatural itu menunjuk pada pribadi Kristus sebagai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa buat itu. Bukankah, lihat, mereka mulai membandingkan dengan kemanusiaannya. Ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Dia lihat manusianya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria? Dan saudara-saudaranya, siapa itu? Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Itu kan adik-adik dia. Mereka memandang Yesus dalam sudut kemanusiaan. Anak Yusuf, anak tukang kayu, anak Maria, saudaranya Yakobus, saudaranya Yusuf, saudaranya Yudas, saudaranya Simon. 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan? Tadi tidak disebut nama-nama Akaitona dan disebut. Saudara-saudara perempuan, semuanya ada bersama kita. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Inilah orang-orang yang tidak, atau saya katakan orang-orang yang mewakili kelompok orang yang tidak bisa memandang Yesus secara ilahi. Mungkin ada di kalangan jemaat seperti itu. Kamu tidak bisa memandang keilahian Kristus, yang olehnya, dengar, konsekuensinya dengar, kamu tidak akan pernah mendapat mujizat yang besar. Karena kamu hanya memandang Yesus secara lahiriah. Ayat 57, hasilnya apa? Lalu mereka kecewa, menolak dia. Ini yang saya katakan, potensi untuk tidak diselamatkan, bahkan potensi untuk menolak Kristus, ada pada orang-orang yang belum mengenal Kristus secara benar dalam keilahiannya. Ini penting saya ajarkan di sini. Saya gembala sidang, bertanggung jawab memberi doktrin yang benar bagi saudara. Pandang Yesus itu jangan dari sudut manusianya saja, yang bisa nangis, yang lahir di kandang Bethlehem, yang mati, yang berkata Eloi Eloi lama sabachthani. Tapi dia adalah Allah. Itu yang saya terangkan pada hari ini, saudaraku. Lalu mereka kecewa. Nah, kalau ada jemaat yang mulai kecewa dengan Yesus, kayak tidak memandang dia sebagai Allah yang besar, tidak mengalami mujizat-mujizat, sepertinya jauh dari pertolongan Tuhan, jauh dari tangan kanan Tuhan, jauh dari sentuhan kasih Tuhan, akhirnya menolak. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini perkataan Tuhan. Boleh terjadi ini. Saya boleh dihormati di tempat lain, tapi di rumah, di kampungku di Parluasan mungkin aku tidak dihormati siapa-siapa. Karena itu berdasarkan ayat ini. Aisyah Rosmin, Krisdo nanti sepanjangan toke baby. Balik ini rokonon nanti. Ada simen Krisdo. Aku ingat tikinion. Gale-galeron. So ini mahnon. Gitu, nggak bisa melihat siapa sebetulnya. Nah, direndahkan. Di rumah pun bisa kita direndahkan. Walau di tempat lain kita mungkin tidak terlalu direndahkan seperti di rumah kita direndahkan. Berdasarkan ayat ini ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di atas, di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, ini konsekuensinya. Kalau jemaat di sini terlibat dalam ketidakpercayaan ini, maka tidak banyak mujizat yang diadakannya di tempat itu. Jadi kalau Bapak Ibu dalam wadah imanmu, engkau tidak memandang Yesus sebagai sesuatu yang luar biasa keilahiannya, kamu juga akan jauh dari sentuhan mujizat Tuhan. Ini konsekuensi. Maka hari ini apa tujuan saya menyampaikan ini? Supaya saudara melihat Kristus yang besar, yang adalah Allah di dalam hidupmu.
sehingga engkau mendapat segala kasih karunia dan kecipratan mujizat Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat secara benar tentang Tuhan kita Yesus Kristus ini. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata begini. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang. Ini ayat kunci saya hari ini. Akan tetapi kita tahu. Jadi kita harus tahu. Saya minta jemaat harus tahu. Kita mesti ada pada level tahu. Ini dulu. Saya menghitung berapa jumlah orang ini, banyak yang datang hari ini. Harus tahu mulai dari kursi depan sampai kursi ke belakang. Kita tahu. Jadi jangan ada tidak tahu. Amin. Akan tetapi kita tahu bahwa apa yang kita tahu, Anak Allah telah datang. Siapa itu Anak Allah yang datang? Ya. Siapa? Tuhan Yesus. Anak Allah telah datang dan dengar, telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi Tuhan beri pengertian kepada kita tentang kedatangannya, tentang keilahiannya. Garansi bagi jemaat yang percaya Yesus bahwa dia pasti pertama tahu dan mengerti. Katakan amin. Tahu dan mengerti karena dikaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa? Mengenal yang benar. Di situ yang benar adalah huruf Y dan B besar. Itu menunjuk kepada Yesus. Perhatikan. Kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Luar biasa ini. Kita di dalam yang benar, kita mengenal yang benar, dan kita di dalam Anaknya Yesus Kristus. Terakhir, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapa yang dimaksud Allah yang benar di sini? Yesus. Yesus adalah Allah yang benar. Ini apologet. Ini pertanggungjawaban. Kalau ada orang yang menyerang imanmu dan berkata bahwa Yesus bukan Allah, dia adalah nabi, dia adalah utusan, sama dengan sekian nabi yang ada, kau harus katakan, dia adalah Allah yang benar dan dia adalah hidup yang kekal. Tapi kamu tidak cukup pede menyampaikan itu kalau tidak tahu akar-akarnya. Bagaimana kamu bisa menyebut dia Allah yang benar? Mesti kamu sebutkan. Nah, sekali lagi, dia adalah Allah yang benar. Yesus adalah Allah yang benar. Kalau ada orang lain berkata dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah utusan, itu menurut mereka. Tapi menurut kita, dia bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, bukan sekedar guru, bukan sekedar utusan, tapi dia adalah Allah yang benar dan dia adalah hidup yang kekal. Haleluya. Nah, Yesus adalah anak Allah. Dari sini saya bicara. Menerangkan Yesus adalah Allah, kita mesti tahu anak Allah. Karena sekian banyak ayat berkata bahwa Yesus anak Allah. Kalau ada anak, ada Bapa. Nah, sebutan Bapa di sini bukan karena dia laki-laki. Saya mau tanya, Bapa di surga itu dalam konsep kalian, jujur ya, laki-laki atau perempuan? Jujur, ini rumah Tuhan. Dalam konsep kalian, Bapa di surga itu dalam konsep laki-laki atau perempuan? Saya mesti luruskan kesesatan ini, bahwa Allah Bapa bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Ingat ya, bahwa Allah Bapa bukan laki-laki, tapi juga bukan perempuan.
Nah ya kan ketahuan semua, nggak apa-apa, saya bangga melihat pengakuan itu. Karena konsep kita seperti itu, Bapak ya laki-laki. Tapi Allah kita adalah roh, dia tidak berkelamin, makanya di surga tidak ada kawin mawin. Makanya kalau kami belajar teologi, ada nanti kata-kata ini maskulin, kalau dalam bahasa Yunani ada feminin. Tapi ada diantaranya namanya neuter. Jadi kalau kita, ya kalau bahasa belajar teologi begitu, nanti Gabriel akan tahu itu. Neuter, oh neuter. Jadi kalau malaikat itu no maskulin, no feminin, neuter. Kata malaikat ya, kata malaikat begitu. Jangan pernah kamu berpikir bahwa Allah Bapa laki-laki. Enggak. Itu hanya gambaran manusia. Sepertinya kita memandang bahwa Bapa itu berwujud. Dia adalah roh tak berwujud. Dia bukan laki-laki. Oke. Lalu kalau disebut Yesus adalah anaknya, bukan karena Yesus anak Allah, Yesus anak Bapa, bukan karena dia diperanakkan. Perhatikan ini. Tapi yang benar adalah Yesus anak Maria. Nah, kalau Yesus anak Maria, dia dilahirkan dari rahim. Cocok. Tapi kalau Yesus anak Bapa, putra Allah, dia bukan karena dilahirkan secara pandangan manusia, tapi karena dia keluar dari Bapa. Lalu kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber. Tidak ada lagi, kalau disebut dalam sekolah waktu saya belajar SMP ada namanya causa prima, penyebab utama yang tidak disebabkan. Itulah Bapa. Dia bukan laki-laki, makanya dia Bapa. Bukan karena melahirkan, makanya dia Bapa. Bapa tidak pernah melahirkan. Jadi kenapa dia disebut Bapa? Catat baik-baik. Karena dia adalah sumber. Daripadanya lah keluar. Dia adalah causa prima, penyebab yang tidak disebabkan. Dia sudah ada dari sononya. Dia yang kekal. Sehingga tidak ada hal yang membuat dia ada, tapi dia membuat segalanya ada. Itulah arti Bapa. Yang besar, yang mulia. Kalau orang Batak sebetulnya gampang mengerti. Kalau ada orang Batak berdoa begini, dengar dulu, lihat dulu saya semua. Ale obu mula jadi nabulung. Mula jadi, perhatikan. Mula jadi berarti yang pertama jadi, yang tidak dijadikan tapi menjadikan. Itulah konsep mula jadi. Lalu orang Batak menyebutnya obu. Setiap puntai anggo alami kelahiran yang orang puntai. Tapi karena dialah permulaan dari segala permulaan, maka disebutlah satu penghormatan gelar besar kepada dia. Obu mula jadi nabulung. Nomensen saja sebagai penghargaan disebutlah dia apa? Obu nomensen. Karena dia buat karya-karya besar, permulaan kekristenan penyentuh orang Batak, maka disebutlah dia secara rohani obui nomensen. Nggak ada nomensen kan orang Jerman, kita orang Batak, nggak ada perkaitan keturunan kita dan kita tidak ada dilahirkan dari dia. Tapi secara rohani orang-orang Batak Kristen pertama, termasuk Raja Lubetulu dan yang lain yang menjadi percaya oleh karena pemberitaan nomensen. Jadi secara rohani orang Batak bermula dari nomensen. Opui. Paham sampai di sini? Amin. Jadi sekali lagi, Bapa tidak bergender, tidak melahirkan. Kenapa disebut Bapa? Karena dialah mula dari segala mula. Dialah penyebab yang tidak disebabkan. Daripadanya lah bermunculan semuanya, termasuk langit bumi semuanya, apapun yang ada di bumi ini bersumber dari dia, termasuk Adam dan Hawa.
Dan dari Adam dan Hawa kepada kita sekalian, dialah Bapa. Bapa bukan karena laki-laki, Bapa bukan karena dia melahirkan kita, tapi dia adalah sumber. Haleluya. Jadi boleh dirubah konsepnya. Apakah Bapa di surga itu laki-laki? Laki-laki? Perempuan? Dia adalah roh yang tak terhampiri. Dialah roh yang tak terhampiri. Oke. Kalau begitu, saya sudah terangkan tentang Bapa, bahwa Bapa bukan karena melahirkan, Bapa bukan karena laki-laki, tapi karena bersumber dari dialah segalanya. Terus kenapa anak? Anak bukan karena dilahirkan oleh Bapa, tapi karena keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa. Bagaimana proses keluarnya? Ya. Allah Tritunggal tidak ada dalam tulisan satu kata pun dalam Alkitab. Kamu boleh search dalam Alkitab tulisan Tritunggal, nggak ada. Tapi bukan berarti karena tidak ada kata Tritunggal olehnya bahwa tidak ada Allah Tritunggal. Maksudnya begini, tulisan itu tidak ada, tapi isinya menyatakan bahwa Allah Tritunggal itu jelas konsep Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya tulisannya tidak ada di situ Tritunggal. Tapi isinya dalam Alkitab adalah konsep Tritunggal itu dari awal sampai akhir, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Di Kejadian 1 ayat 1. Perhatikan. Kejadian 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya ada apa? Kata Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Catat Allah. Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini Allah. Allah. Terus bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu unsur kedua nampak di sini. Dan apa? Roh Allah. Jadi ada Allah, ada roh Allah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat 3. Berfirmanlah Allah. Ada kata berfirman. Firman. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di dalam ayat 1 sampai ayat 3 kitab Kejadian ini sudah dimulai konsep Tritunggal. Tidak ada di sini ditulis misalnya pada mulanya Allah Tritunggal, tidak ada. Tapi walau tidak dituliskan kata Tritunggal, tapi isinya iya. Isinya apa? Ada Allah, inilah mengacu kepada Bapa. Ada Roh Allah, itu Roh Kudus. Ada firman, yaitu Yesus atau Allah Anak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, perhatikan. Disebutlah Yesus itu Sang Firman atau Sabda. Ini melawan konsep dari saksi Yehova misalnya. Bahwa saksi Yehova, kalau pernah saudara didatangi atau pernah belajar, meyakini bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Maka mereka sebut Yesus adalah permulaan ciptaan. Jadi Allah Bapa menciptai Yesus dalam konsep mereka. Tetapi Yesus bukanlah ciptaan. Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, saya membuat gambarannya begini aja. Begitu disebut Allah, maka komplitlah dalam Allah itu, Allah Bapa itu ada rohnya, ada firmannya atau sabdanya. Firman inilah yang membuat segalanya menjadi ada. Berfirmanlah Allah, itulah yang mencipta. Jadilah ini. Berfirmanlah Allah,
jadilah ini. Jadi Yesus Kristus wujudnya sebelum menjadi Yesus Kristus, Dia adalah firman. Dialah sabda Allah yang olehnya lah semua tercipta. Sampai di sini masih bisa ngikuti saya? Amin. Yang di belakang amin. Saya mau tanya ini, kalau seorang bayi lahir, kita mengenal konsep trikotomi. Manusia terdiri dari 3. Disebutlah itu tubuh, jiwa, roh. Atau kalau kita balik, roh, jiwa, tubuh. Roh itulah roh Allah dan roh kita yang ada paling dalam kita. Jiwa kita itulah pikiran, perasaan dan kehendak kita. Tubuh inilah yang bergerak-gerak yang saudara lihat ini, jasad. Kalau seseorang lahir, begitu dia lahir, apakah sudah lengkap dengan rohnya? Apakah juga sudah lengkap dengan jiwanya? Lalu bagaimana orang berpikir bahwa Yesus dicipta? Dialah firman itu yang ada pada Allah pada mulanya. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang Israel pada zaman itu yang membuat dia dibenci, dan salah satunya membuat Yesus dibunuh. Karena dia bilang gini, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Marah mereka. Siapa kau? Abraham itu bapak kami. Kok kau ada sebelum Abraham ada? Bukankah kau anaknya Yusuf tukang kayu? Karena dia melihat Yesus secara manusia. Ya memang Yesus membantu Yusuf bertukang. Yesus membantu Yusuf mengetam kayu. Karena Yusuf itu tukang mebel kayak Jokowi. Jadi bisa iya 2 tahun yang lalu pesanan saya diantar itu, yang di depan rumah itu di beranda itu dari bapaknya tuh. Nih itu Yesus ikut ngantar. Makanya gak cocok ketika Yesus bilang aku sudah ada sebelum Abraham ada. Saudara boleh tahu apa yang dimaksud Yesus di situ, bahwa dia adalah sang firman yang sudah ada pada Allah sejak permulaan segala yang ada. Dia sudah ada. Itulah Yesus yang kita sembah ini. Lalu dia bilang gini, biar kamu tahu ya, ini bahasa hari-harinya. Biar kamu tahu ya, anak manusia sudah ada sebelum dunia ada. Memang benar Yesus bersaksi, bukan membual. Dia sudah ada sebelum dunia ada, karena dari dialah muncul dunia. Berfirmanlah Allah. Mana duluan firman baru bumi? Jadi benar yang dia bilang bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Karena Allah berfirman Allah, jadilah bumi. Jadi firman itu menjadikan, dan dia sang firman itu. Tapi Israel tidak mengerti. Orang Yahudi tidak paham. Karena dia selalu melihat Yesus adalah manusia. Nah, saudara-saudara kita dari seberang yang selalu menyerang kita karena mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia, mentok-mentoknya jadi nabi, mentok-mentoknya jadi rasul. Dia tidak bisa melihat Yesus adalah Tuhan. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia ada bersama-sama dengan Bapa. Besar sekali dia. Makanya begitu kita perjamuan kudus atau hari Paskah, kita tidak paham bagaimana menghargai korban itu. Dia yang maha besar itu, Allah itu sendiri, turun jadi manusia, disiksa, ditempeleng, diludahi, berdarah-darah, hancur-hancuran, menjerit. Saya belum sampai ke sana. Kenapa harus begitu, Pak? Kenapa dia harus menjerit-jerit? Nanti ke sana. Karena ada tujuannya. Kenapa dia jadi manusia? Jadi Allah yang kita sebut Bapa adalah Yahweh, YHWH dalam tulisan aslinya. Dan Roh adalah Roh Kudus, dan firman adalah Yesus, sang sabda itu.
Dia sudah ada sebelum dunia ada. Benar. Dia bersama-sama dengan Allah. Coba Yohanes 1 ayat 1. Saya akan baca. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah, pandang bahwa firman ini adalah Yesus. Ya. Kalau saya boleh katakan, pada mulanya adalah Yesus. Bukan Yesus secara manusia ya, karena Yesus itu nanti muncul di Perjanjian Baru. Yesus muncul di kelahirannya di Maria. Ya. Pada mulanya adalah firman, sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, sekali lagi, dan firman itu adalah, jadi siapa Yesus itu? Ya Allah. Jadi siapa Yesus itu? Oke. Pada mulanya adalah firman. Saya ulang. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, firman itu Yesus. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Kok bisa, Pak? Ya tadi, berfirmanlah Allah, maka jadi. Firman itu adalah Yesus yang di mulut Bapa. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah tumbuhan, jadilah binatang. Berfirmanlah, jadilah benda-benda penerang. Semua dicipta dari Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Keren. Titik. Itulah Yesus. Dialah sendiri. Yesus tidak diciptakan seperti yang percaya saksi Yehova. Yesus bukan sekedar nabi atau utusan seperti yang dipercaya saudara kita di kaum Kedar dan Nebayon. Kita tidak menyalahkan mereka mempercayai apa yang ada dalam tulisan kitabnya. Tapi juga kita tidak izinkan mereka mengobrak-abrik apa yang ada pada kitab kita. Itulah pentingnya kita berapologet. Itulah pentingnya kita memberi pertanggungjawaban tentang iman dan pengharapan apa yang ada pada kita. Untuk itu sudah harus belajar. Makanya kalau sudah diumumkan pemuritan itu bagian dari seorang belajar. Saudara harus dimuridkan. Tidak yakin saya. Kalau Bapak Ibu tidak dimuridkan, tidak yakin saya ngerti. Jangan-jangan Tuhan akan pakai saudara lebih dahsyat, lebih maksimal, lebih bergairah. Bahkan jangan-jangan saudara tidak mau menginjil karena kalian pun tak tahu konsepnya Allah kita seperti apa. Makanya gak ada gairah. Karena gak mau menginjil, akhirnya nasing may karijoi, menggosip mak, berbeda mak, akan naroami pikiri. Karena gak ada pikirannya menyebarkan pekerjaan Tuhan. Tapi bagaimana menyebarkannya, tapi tidak tahu. Konsepnya juga gak paham. Satu ayat dibuka orang mati dia. Tidak tahan lagi dia. Tidak tahu aku katanya. Saya mau GPD keluarga Allah. Paham betul. Dan belajar. Di pemuritan boleh belajar. Dan bukan sekedar hanya kamu tahu. Atau bukan sekedar hanya menangkis serangan orang. Tapi engkau juga perlu memberitakan Yesus yang besar itu. Yang adalah Tuhan. Yang adalah Allah sendiri. Kamu boleh beritakan pertama-tama di antara kita. Dan kepada orang lain sesama kita. Dan orang lain di luar kita. Boleh katakan amin, saudara. Itu panggilan. Tuhan panggil kita bukan cuma jadi jemaat duduk baik-baik di situ. Tuhan panggil bukan cuma jemaat yang bisa jadi singer song leader di sini. Tapi ada panggilan, satu lagi panggilan kita untuk memberitakan sesuatu yang ada pada kita kepada orang lain. Tapi bagaimana bisa diberitakan kalau kita tidak paham? Ingat sekali lagi, catat, Tuhan suruh saudara itu pergi pertama-tama di antara kita. Lalu yang kedua sesama kita. Lalu yang ketiga di luar kita. Kamu harus beritakan
Yesus yang ada dari dulu sebelum dunia ada dan menjadi manusia. Mengapa menjadi manusia? Saya akan lanjutkan itu di minggu-minggu yang akan datang, karena tidak cukup waktu sekarang. Tapi paling tidak kamu tahu dulu sekarang bahwa Dia adalah Bapa yang besar itu. Sekali lagi, jangan menguji agama orang melalui kitab suci kita. Uji kitab suci, uji kepercayaan kita dari kitab suci kita. Orang lain urusannya. Tapi kalau ada kesempatan, dia bertanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena Tuhan panggil dia dan mencari, rindu mencari peneguhan dan datang kepadamu. Teguhkanlah dia dengan apa yang kau tahu. Kita juga tidak izinkan orang lain menguji kita dengan kitabnya. Dan kalau dia coba menguji kita dengan kitabnya, kamu harus kuat. Sampaikan dengan kitab kita. Ini menurut kitab kami. Oh, enggak begitu menurut kitab kami. Oh, kitabmu tak berlaku kepada kami. Nabimu pun kami tidak percaya. Bagaimana kamu menguji kepercayaan kami dengan kitabmu, sedangkan nabimu saya tidak percaya? Karena nabimu tidak direkomendasi di dalam Alkitab kami. Jadi uruslah agamamu, keurus agamaku. Tapi kalau kau rindu oleh karena kemurahan Tuhan, engkau ingin memperdalam apa yang ku tahu, aku siap. Beginilah, beginilah. Boleh katakan amin, saudara? Inilah targetnya. Jangan bodoh, jangan tidak tahu, apalagi jangan tidak mau tahu. Nah, saudaraku, saya boleh simpulkan khotbah saya ini. Minggu depan saya sambung. Sekali lagi, bahwa Dia adalah Allah yang ada sejak dari awal. Yesus yang telah mengambil rupa menjadi seorang hamba. Yang minggu-minggu depan coba akan saya jelaskan bagaimana Dia menjadi seorang hamba. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Dialah Sang Firman itu. Sang Firman itu yang menjadikan segala sesuatunya itu. Dia satu dengan Bapa. Sama-sama. Yohanes 10 ayat 30, ayat sangat singkat. 2, 3 ya. Aku dan Bapa adalah. Jadi berapa Tuhan kita? 3? 1. Tuhan kita satu. Kita penganut monoteis. Agama Kristen adalah agama monoteis. Agama Yahudi adalah agama monoteis. Agama Islam adalah agama monoteis yang mengakui hanya ada satu Allah atau Tuhan. Kita bukan politeis atau multiteis atau banyak Allah. Ayat ini Yesus berkata, jadi dari mulut Yesus mengakui bahwa Allah itu hanya satu. Aku dan Bapa adalah satu. Di ayat 9 pasal 14. Kalau kita melihat Yesus, kita sudah melihat Bapa. Karena Yesus dengan Bapa adalah satu. Perhatikan. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jangan-jangan ini juga ada di keluarga Allah. Telah sekian lama kamu menjadi jemaat. Telah sekian lama kamu menjadi anggota. Telah sekian lama kamu menjadi Kristen. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Asa bojo di batiku kamu bahwa ini tidak sedang berbicara antara Manasye dengan Pak Manasye. Dengar dulu semua. Kalau bilang gini, ada bilang sama Manasye, Manasye, paturung maju bapak tua. Ay di yano ngaliling ng mardong at doto la suitan de horaw. Ay bolong ngay berek ko aw. Ngay berek ko bapa. Beda. Karena Pak Manasye dengan Manasye beda. Lalu kenapa Yesus bilang kalau kau sudah lihat anak kau dan Bapa? Karena dialah itu.
Kalau sama Manase disebut begitu, patutnya Bapak itu, tunjukkanlah Bapakmu sama aku. Itu ripang mulu, kereta, eta. Ijaya belum Bapak. Karena dua yang berbeda. Tapi kalau Yesus ditanya, tunjukkan Bapak itu kepada aku. Dia hanya bilang, Bapak. Kenapa kau tanya lagi Bapak tentang Bapak kepada aku? Kalau kau lihat aku, kau sudah lihat Bapak. Sampai di sini lengkap. Kalau kau lihat Bapak, kamu lihat aku. Karena aku dengan Bapak adalah satu. Dia adalah Tuhan yang Esa. Amin. Bahasa Ibrani dia Ehad. Makanya orang Yahudi selalu bilang begini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad itu satu, sama dengan bahasa Arab Ahad. Ehad satu. Perhatikan, jadi dia tunggal, tak terpisahkan. Tak terpisahkan. Saya akan simpulkan khotbah ini. Untuk apa saya menyampaikan ini? Pertama, supaya pengenalan kita akan Tuhan itu jangan kabur, dan kita mampu memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus. Mana namanya? Memberi pengagungan, pemujaan yang sepantas-pantasnya kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang besar itu, turun menjadi manusia, mendampingi kita, berada bersama dengan kita, dan firman itu telah menjadi daging dan ada di antara kita. Janganlah kurang hormat kita kepada dia. Dia yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Dia sudah ada. Akulah apa? Alfa dan yang awal dan terus apa lagi yang ragu dengan dia? Beri penghormatan, sanjungan, sambut dia dalam hidupmu. Kalau ada firman berkata, kuduskan dia sebagai Tuhan, kuduskan dia sebagai Tuhan, jangan dia sebagai manusia saja. Seperti kita melihat bayi yang kecil yang nangis, dia adalah Tuhan itu sendiri. Jangan dia kurang dihormati, katakan amin. Jangan dia kurang dimuliakan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat keselamatan. Bonus dari keselamatan yang ada, seperti di Nazaret, orang-orang itu karena memandang Yesus tidak seperti memandang Allah, tetapi memandang manusia, mereka tidak mendapat lawatan mujizat. Kalau keluargamu sekali lagi ingin mendapat lawatan mujizat, pandang dia, sambut dia, hormati dia, junjung dia sebagai Allah yang besar, yang pencipta segala Allah, permula segala permulaan. Kau sabrima, pencipta segala yang ada, yang tanpa diciptakan, penyebab segala ada dan tanpa disebabkan. Dialah Allah itu, dialah firman itu yang ada pada sononya bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Itulah Tuhan yang berkuasa. Satu ayat, kenapa dia disebut Tuhan? Karena ini akan saya jelaskan sedikit. 1 Korintus 8 ayat 6, sama-sama. 1, 2, 3 ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jelas? Jelas ya? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi hanya ada satu Allah. Terus yaitu apa? Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk dia kita hidup. Jadi kenapa disebut Bapa? Karena daripadanya berasal segala sesuatu. Bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia memperanakan, maka dia disebut Bapa. Dia adalah sumber. Oke? Terus, dan satu Tuhan saja. Jadi ada satu Allah, yaitu Bapa,
dan satu Tuhan saja. Kok ada satu Tuhan? Yaitu siapa? Yesus Kristus. Sebutan Tuhan adalah Tuhan yang dipertuan, yang maha besar. Arti Tuhan adalah berkuasa. Jadi ada Allah, yaitu Bapa, hanya satu, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Arti Tuhan maksudnya yang berkuasa. Yang berkuasa. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Boleh dipahami ya teologi Paulus ini. Saya ulang. Ada Allah satu saja, yaitu Bapa. Kenapa Bapa? Karena daripadanya berasal segala sesuatu. Dan ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa dia Tuhan? Yang olehnya karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan karena Dialah kita hidup. Itulah arti Tuhan. Lalu nanti ada roh Allah. Roh Allah yang menyertai kita ketika dikirim. Aku akan mengutus rohku. Dan roh Allah itulah Roh Kudus. Maka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada tulisan Tritunggal, tetapi konsep itu dari Kejadian sampai Wahyu jelas dalam Alkitab kita. Haleluya. Ada satu Allah, yaitu Bapa. Dia Bapa bukan karena melahirkan, dia Bapa bukan karena laki-laki, karena dia Bapa adalah karena dari Dia lah bersumber segalanya. Ada satu saja Tuhan, yaitu Yesus Kristus, karena Dia adalah yang maha kuasa. Dialah yang berkuasa. Kenapa Dia berkuasa? Dalam Matius 28 ayat 18 berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala apa? Kuasa." Di mana? Di surga dan di bumi. Itulah sebabnya Tuhan, karena Dia berkuasa atas surga, berkuasa atas bumi. Dia berkuasa atas seluruh penduduk surga, dan Dia juga berkuasa atas seluruh bumi. Maka Dia Tuhan, dan hanya satu-satunya Tuhan, itu Yesus Kristus. Bapa dan Anak. Bapa adalah sumber, Yesus adalah anak, anak adalah pencipta, anak adalah firman itu sendiri. Anak bukan karena dia diperanakan Bapa, tapi anak karena dia keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa. Sejauh ini Pak sidang jemaat bisa menanggap, nggak usah banyak-banyak kali, tapi nangkap nggak? Haleluya, haleluya. Iya, jadi sudah jelas Dia Tuhan satu-satunya. Kenapa Tuhan? Karena Dia berkuasa. Kepadanya diberi kuasa di surga, di bumi sudah diberi kuasa. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, berikanlah pengaguman kita kepada Tuhan kita. Dialah Bapa itu, Dialah pencipta itu, Dialah Tuhan itu yang berkuasa atas langit dan bumi, atas surga dan dunia ini. Dia berkuasa. Mintalah sesuatu padanya. Jangan kurang penghormatanmu kepada Dia. Karena Nazaret ketika kurang menghargai Yesus, Yesus tidak banyak berbuat mujizat di situ. Artinya, saya tutup khotbah ini. Ketika penghormatan keluargamu begitu tinggi kepada Yesus Kristus, maka Yesus senang bermain mujizat di rumah tanggamu. Mana aminnya? Tapi kalau kurang penghargaan dan penghormatanmu kepada Yesus Kristus, seperti warga kota atau kota Nazaret, Yesus tidak bisa berbuat banyak mujizat. Bukan tidak mau. Saya sampai teliti ayat itu. Tidak bisa berbuat banyak mujizat. Bukan tidak mau. Memang ketidakpercayaan kita lah membuat mujizat tidak terjadi. Tapi begitu kita mengagung-agungkan Tuhan Yesus, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Coba penyembahannya begini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami. Engkau keluar dari Bapa. Engkau adalah Sang Firman, pencipta sekalian. Engkau dari dulunya ada bersama Bapa. Dan Engkau telah jadi manusia. Dan Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhanku. Jadi konsepmu akan melihat Dia adalah sesuatu yang maha besar. Dia adalah Roh yang tak terhampiri, yang maha kuasa. Tuhan memberkati kita. Hormati Tuhan, hormati Yesus, sambut Dia,
bersama-sama dengan Yesus alami mujizat besar dari Tuhan kita.